selamat pagi. Pagi. Semangat. Good morning. 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 Energy. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Wilujeng enjing. Oke, ya apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Dahsyat. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya Kak ya. Ya. Iya betul. Nah, sebelum Pak Eko memulai untuk pembelajaran hari ini, Pak Eko ingin melihat dulu, mengabsen dulu. Hari ini ada nggak teman kita yang tidak hadir di hari Rabu? Ada nggak? Kayaknya ya? nggak ada. Ya, nggak ada ya, berarti hadir semua ya. Hari ini lengkap. Alhamdulillah, kelas 3 Cinta Tanah Air hari ini lengkap ya. Jadi tidak ada yang izin ataupun sakit. Alhamdulillah. Nah, baik. Karena sudah lengkap, kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa. Hari ini Pak Eko minta tolong siapa yang mau memimpin doa nih. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, ada Novandra ya. Oke, boleh Kakak Novandra. Silakan. Teman-teman sudah siap? Sudah. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Before me today, let's us pray together. Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kecerdasan dalam belajar. Semoga ilmu yang kami peroleh bisa bermanfaat bagi kami, teman kami, bangsa dan negara kami. Dalam hati dimulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih Kakak Novandra sudah memimpin doa hari ini untuk memulai pembelajaran bersama Pak Eko di kelas 3. Nah, Pak Eko sekarang ingin melihat kesiapan Kakak ya. Tadi Pak Eko infokan melalui grup ya, apa saja yang perlu disiapkan. Sudah disiapkan belum Kak? Alat tulis, buku tulis, LKPD, sudah disiapkan? Sebentar Pak. Nah, yang belum disiapkan boleh disiapkan dulu. Ya, oke, terima kasih. Sudah ada semua? Sudah ya? Oke, baik. Nah, hari ini ya Pak Eko akan mengajarkan materi tentang tema 7, Kak. Ya, tema 7. Ya, di sini tema 3G ya. Materinya tentang apa ini? Tentang perkembangan teknologi. Nah, tentang perkembangan. Itu di mana Pak? Itu buku yang mana Pak? Nah, ini nanti ada di buku tema 7 ya, nggak apa-apa ya. Sementara kalau memang belum ada, tidak apa-apa. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti Pak Eko berharap Kakak dapat membandingkan alat transportasi ya. Membandingkan alat transportasi ya, sesuai nanti materi yang Pak Eko sampaikan, dan juga Kakak dapat membuat mind mappingnya ya, membuat mind mapping tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Selanjutnya Pak Eko juga berharap tujuannya nanti Kakak bisa menyimpulkan tentang keberagaman individu ya dalam menggunakan alat transportasi umum maupun alat transportasi pribadi. Dan yang terakhir tujuannya adalah Kakak dapat menunjukkan ya keberagaman individu seseorang ya yang ada di dalam kendaraan ya atau alat transportasi seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran materi inti, alangkah baiknya ya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya Kak ya, sebagai rasa cinta tanah air, seperti kelas 3 nih, namanya kelas 3 cinta tanah air ya, karena sudah cinta sama tanah air Indonesia ya, kita wajib menyanyikan lagu wajib Indonesia. Sebentar ya, Pak Eko izin share, nanti Pak Eko minta tolong Kakak boleh menyanyikan lagu. Judul lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, sudah muncul belum? Sudah ya? Saya akan nyalakan lagunya. Oke, kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, ku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Airku Indonesia. Jadi kita sudah menyanyikan lagu tentang dari Sabang sampai Merauke ya, lagu nasional Indonesia. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Eko ingin mengajak kakak untuk brain gym terlebih dahulu nih, untuk melatih daya ingat, melatih konsentrasi ya, otak bagian kanan dan juga otak bagian kiri. Nah, silakan Kak, boleh berdiri, nanti Pak Eko juga ikut berdiri. Terima kasih yang sudah mau berdiri, yang sudah ingin melaksanakan brain gym bersama-sama. Alhamdulillah sudah selesai ya Kak. Terima kasih. Tadi sudah ya seru sekali ya, sudah melaksanakan. Seru sekali ya. Iya. Ada yang susah nggak Kak tadi? Ada yang ini. Susahnya gini. Yang mana? Yang itu ya nih. Enggak, yang susah ini. Tepuk atas dulu, lalu tepuk bawah, baru tepuk pahanya atau kakinya. Atas. Aduh, harus gitu dong. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melaksanakan brain gym. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti ya. Materi inti yang sudah tadi Pak Eko sampaikan, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Maka Pak Eko minta tolong Kakak untuk menyimak dan mengamati permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Ya, nanti ada video, ada cerita, ya nanti Kakak amati, analisis, lalu Kakak nanti jelaskan permasalahan tersebut itu harusnya seperti apa, ya solusinya. Oke, kita share lagi. Di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang bernama Siti. Dia sedang membersihkan rumah dan halamannya. Setelah selesai, Siti menunggu ayahnya yang sedang pergi ke pasar. Tetapi Siti sudah menunggu selama 10 jam, dan ayahnya belum sampai di rumah. Ternyata ayah Siti pulang pergi
dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah dengan berjalan kaki. Jarak dari rumah ke pasar begitu juga sebaliknya sejauh 30 km. Itu sebabnya ayah Siti tidak cepat sampai ke rumahnya. Dari sini, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan ayahnya Siti agar dapat cepat sampai ke rumahnya untuk dapat segera menemui Siti yang sedang menunggu terlalu lama? Pakai sepeda, Pak. Pakai sepeda. Kalau mobil motor tadi nggak bisa lewat Kakak sudah jembatan. melihat Pakai video sepeda, ini Pak. gimana? Sepeda. Bukan pakai sepeda. Lari, Pak. Oh, Lari, Pak. Lari. ada yang bilang lari, ada yang bilang pakai sepeda, ada lagi? Harus Motor. gimana? Mobil. Mobil. Mobil kan jatuh. Itu kan rumahnya aja kayak begitu. Rumahnya Ya. aja kayak begitu. Sepeda. Kira-kira menurut Kakak harus pakai apa tuh? Tadi kan lihat keadaan jalannya, Ada. keadaan Mobil. tempatnya. Sepeda. Kayak nggak bahagia kita ya udah jadi naik sepeda. Oke, tadi ada yang menjawab pakai sepeda. Oke, good. Ada lagi? Apa? Motor. Motor. Oke, betul. Pakai motor. Ada lagi? Motor. Motor. Putar. Kalau pakai mobil bisa nggak kira-kira tadi? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa pakai mobil? Kenapa? Karena jembatannya kayu, Pak, nggak bisa Oke, menabrak karena mobil. tadi melewati jembatan dan jembatannya itu terbuat dari kayu dan kecil ya, tidak muat untuk mobil. Terus apa lagi? Yang kira-kira nggak bisa, yang nggak bisa dipakai? Yang nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai selain mobil. Nggak bisa dipakai. Ferry. Pesawat. Mobil. Pesawat. Kenapa nggak bisa dipakai pesawat? Kenapa? Mobil. Kapal itu. Karena pesawat nggak bisa, tidak ada tempat mendaratnya. Kapal. Motor. Kapal. Kenapa kapal nggak bisa lewat? Kan tadi ada sungai. Ya, tapi kan ke sungainya kecil, Pak. Iya, sungainya kecil. Betul. Sungainya kan yang airnya besar atau panjang tinggi. Roket nggak Keren, bisa hebat. tuh. Iya, betul ya kayak kenapa kapal tidak bisa lewat tadi? Karena tadi sungainya kecil lalu dangkal, airnya sedikit ya, jadi tidak bisa masuk. Kalau coba yang banyak sampan. Iya, nah tadi kakak sudah menyebutkan betul ya solusinya adalah dengan menggunakan alat transportasi, tapi tidak semua alat transportasi bisa digunakan ayahnya Siti. Kenapa? Karena kita melihat dari keadaan jalan ya dari rumahnya juga. Juga Tidak harga. mungkin menggunakan pesawat, tidak mungkin menggunakan kereta, apalagi kapal laut ya, karena tidak ada tempatnya. Mungkin yang bisa digunakan ayahnya Siti adalah menggunakan sepeda, menggunakan Motor juga bisa, Pak. menggunakan motor dan lain-lainnya yang sifatnya kecil ya. Dan begitu juga mobil sebenarnya bisa Pak mobil, tapi tidak bisa melalui jembatan. Mungkin pada saat melewati jembatan ayahnya Siti harus mencari jalan lain ya. Jembatan yang pokok yang kuat. Iya, cari jembatan yang lebih kuat. Yang dari bersih, Pak. Oke, good, keren, good job. Nah, sekarang siapa di rumahnya yang memiliki alat transportasi? Ada nggak? Nah, coba Kakak Arfaiz di rumahnya punya alat transportasi apa? Mobil, sepeda, sama motor. Motor. Kalau Kakak Damara? Sama mobil, motor, ada sepeda juga. Mobil, motor, dan sepeda juga. Ada lagi siapa? Kakak William. Punya apa Kak di rumah? Alat transportasinya? Ada yang tradisional itu untuk yang sepeda. Sepeda? Kalau misalnya yang modern, mobil. Mobil, oke. Ya, ada lagi yang mau menyebutkan alat? Ada, oke. Selin, ada apa Selin? Di rumahnya? Saya itu mobil, habis itu sepeda sama skuter, Pak. Oh, ada seputar. Oke, baik. Ada lagi? Kakak Selina? Saya. Seputar. Kakak Faiz apa Kakak Faiz? Sepeda sama motor. Oke, ada sepeda Saya, dan Pak, motor. saya. Apa? Kakak Nokandra apa Nokandra? Mobil Mobil. sama sepeda. Sama sepeda. Oke, baik. Nah, semuanya pasti Peko yakin semuanya memiliki kendaraan ya, alat transportasi di rumahnya. Nah, tadi ada yang sudah menyebutkan tuh ada yang mobil, ada yang menyebutkan motor, ada juga yang menyebutkan tadi ada skuter, lalu ada sepeda. Nah, itu perbedaannya apa, Kak? Antara motor dengan sepeda? Bedanya apa? Kalau sepeda itu tradisional, kalau mobil modern. Oke, kalau sepeda itu masih tradisional, Kak. Kalau motor itu sudah modern. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa sepeda disebut tradisional dan juga motor disebut modern. Begitu juga dengan Karena kalau mobil. tradisional itu digerakkan manual, menggunakan Iya, kaki. betul. Kalau modern pakai mesin. Pinter banget Novandra ya. Apais juga semua kelas 3 cinta tanah keren. Iya. Ya, pinter-pinter semua cerdas. Oke, baik nih Kakak. Eko. Amati. Ya, kenapa Maesa? Ada part 2-nya nggak video tadi? Kenapa? Ada part 2-nya nggak? Ada nanti. Ya, tapi tidak hari ini. Ya, sekarang kita belajar tentang teknologinya dulu. Oke, penasaran ya tadi ya? Part 2-nya gimana ya? Oke, ya nggak apa-apa. Penasaran banget. Penasaran banget. Oke, itulah. Part-partan ya. Iya. Oke, nah sekarang kita akan
melihat nih, bagaimana sih alat transportasi itu terbentuk ya, mulai dari yang tradisional hingga saat ini nih ya, sampai modern. Ya, sebelum ada modern pasti ada alat transportasi tradisionalnya dulu dong. Nggak mungkin tiba-tiba ada pesawat, nggak mungkin tiba-tiba ada kereta cepat, nggak mungkin tiba-tiba ada mobil. Awal mulanya itu dari apa? Nah, kita akan saksikan dulu ya sejarah perkembangan tentang transportasi. Alat transportasi darat. Nah, Pop Gengs, kalau kamu tinggal di daerah perkotaan, mungkin transportasi jadul udah jarang banget ya terlihat. Nah, coba deh bandingin sama daerah-daerah terpencil yang masih bertahan dengan beberapa jenis transportasi jadul. Pada abad ke-19, delman sendiri dijadikan alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia, sebagai angkutan antar kota. Kemudian, tram pun mulai diperkenalkan dan digunakan di Jakarta pada tahun 1869. Ya, saat itu sih tram ditarik oleh kuda ya. Kemudian di tahun 1881, tenaga kuda diganti dengan mesin uap. Hingga di tahun 1901, tram listrik pun diperkenalkan. Seiring perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia antara tahun 1930 sampai 1989. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, oplet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970. Dan pada tahun 1970-an, oplet ini dihapus karena katanya udah terlalu tua. Kemudian digantikan deh sama taksi dan bemo. Tapi bemo nggak bertahan lama juga ya, Pop Gengs. Popularitasnya itu mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap nggak ramah lingkungan. Hingga akhirnya digantikan dengan baja yang berbahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, di tahun yang sama pula, angkutan kota atau mikrolet dan juga metro mini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti bemo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an, bis tingkat pun muncul untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi. Ya, meskipun bis tersebut sempat redup karena katanya kurang nyaman, di mana bis tingkat ini diperkenalkan kembali pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun 2014 muncul apa, Pop Gengs? Iya, di tahun 2014 muncullah bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019, moda transportasi MRT Mass Rapid Transit atau moda raya terpadu telah hadir maksudnya sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa jadi solusi untuk kurangin kemacetan yang ada di Jakarta. Amin, mudah-mudahan ya. Alat transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, selat, dan laut. Nah, masyarakat pada masa lalu nih menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu pinisi atau kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Bulukumba, yang kesemuanya masih digerakkan secara manual. Sebab, dulu orang itu berlayar bergantung pada angin, sehingga berlayar bisa memakan waktu yang lama sekali. Nah, alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia di zaman dahulu. Lalu, seiring ditemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar, kapal amfibi sebagai alat transportasi air. Nah, kapal-kapal modern ini mampu mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh, Pop Gengs. Alat transportasi udara. Kamu tahu nggak sih alat transportasi udara pada zaman dulu? Yuk, alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan barang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali dibuat pada tahun 1783. Pada waktu itu sih, balon udara hanya mampu mengangkut 3-4 orang aja ya, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi udara kini kian berkembang. Transportasi udara saat ini yang paling mencolok dan terkenal adalah pesawat terbang, di mana dulunya diawali dengan pesawat yang berat, kemudian sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan ringan karena menggunakan bahan baja yang kuat dan tahan tekanan. Dan tentunya dengan kapasitas yang berbeda-beda ya, tergantung tipenya, seperti pesawat angkutan, pesawat tempur atau perang, dan juga helikopter maupun jet pribadi.
Nah, dengan adanya alat transportasi modern tersebut, perjalanan pun jadi jauh lebih cepat dibandingin sama transportasi lain. Oke, nah tadi kita sudah melihat ya penjelasan. Bagus, Pak. Iya, Tadi kayak ada. sejarah. Iya, betul ya, Selin ya. Nah, tadi kakak sudah melihat videonya. Bapak itu siapa ya, Pak? Pak, Ya, kenapa Maesa? tahu nggak? Saya kan sebelum sekolah di sini saya suka naik bajai, Pak. Ya, nah, ya siapa tuh? Tadi kakak Maesa sudah pernah naik bajai. Di sini Pak Eko mau tanya siapa yang juga udah pernah naik bajai, alat Pak. transportasi tradisional. Tadi kakak Maesa naik bajai. Ya. Damara pernah naik apa, Damara? Alat tradisional. Aku pernah naik bajai, Pak. Bajai. Delman, Naik delman. Oke, betul. naik Delman delman juga, Pak. Aku naik delman. Tapi aku Banyak. delman. Nah, coba sebutkan yuk. Tadi alat transportasi itu dibagi menjadi berapa, Kak? 3. 3, apa aja? Udara aja. Laut, udara, sama Air, laut. Oke, betul ya, darat, air, dan udara. Nah, di sini Pak Eko memiliki benda konkret berupa mainan, ya, berupa mainan. Kira-kira menurut kakak yang Pak Eko pegang ini apa ya? Kita lihat. Ya. Ada apa? Nih. Apa nih? Nah, mobil. Nah, kira-kira kalau mobil itu termasuk alat transportasi apa, Kak? Modern ya, sebentar. Eko masih anak kecil ya? Enggak masalah anak kecilnya. Ini untuk media materi pembelajaran hari ini, Kak. Nah, di sini Jangan-jangan Eko itu kan punya orang membawa alat transportasi mobil. Ini termasuk ke dalam alat transportasi apa? Modern. Sekarang alat transportasi modern ini termasuk ke dalam kelompok transportasi apa? Darat. Iya, darat. Sekarang, kalau Pak Eko, ya, kalau yang ini apa yang ini? Apa nih? Air, Pak. Hah? Transportasi air. Iya, transportasi air. Ini namanya apa? Namanya apa ini? Ini mainannya Ya, kapal cepat ya, atau speedboat. Ya, ini digunakannya di air, tidak bisa digunakan di darat. Kenapa nggak bisa digunakan di darat? Tidak ada rodanya. Karena tidak ada rodanya. Iya, gimana jalan? Kalau bisa muncul rodanya dari bawah. Iya, ya. Nah, ini alat transportasi air ya, atau speedboat, kapal cepat. Kalau yang ini apa? Pesawat udara. Pesawat. Nah, pesawat modelnya seperti ini. Kalau seperti ini modelnya termasuk transportasi apa? Udara. Nah, jenisnya apa? Modern atau tradisional? Modern. Kalau yang tradisional apa? Kalau udara tradisional? Udara. Oh, udara ya. Betul. Atau boleh pesawat capung. Pernah lihat pesawat capung nggak? Kenapa? Ya, pesawat capung itu masih tradisional ya. Sekarang sudah menjadi pesawat modern seperti ini. Nah, dulu sebelum jadi seperti ini, itu pesawatnya adalah pesawat capung ya, seperti itu. Nah, terakhir, kalau ini apa nih, Kak? Apa nih? Kereta. Kalau kereta di mana jalannya? Ya, di darat. Kalau bentuk keretanya seperti ini. Bentuk keretanya seperti ini, Kak. Kira-kira ini modern apa tradisional? Kalau yang seperti ini. Kalau dihubung itu yang ini Pak. Tradisional. Kenapa ini tradisional? Kenapa? Tradisional. Pakai api. Karena masih menggunakan pakai api Pak. iya, masih menggunakan uap, ya masih menggunakan uap, belum menggunakan apa yang mesin atau yang modern seperti sekarang kayak satukan api, Aku pernah naik kereta listrik. Siapa yang pernah naik kereta uap? Kamu pernah naik kereta uap nggak? Aku enggak. Enggak Oh, iya, sekarang kebanyakan keretanya adalah kereta modern ya, Kak. Sekarang kereta tradisionalnya lebih banyak berada di museum ya, dimuseumkan seperti itu. Oke. Nah, tadi Kakak sudah mengetahui tentang alat transportasi darat, laut, udara, begitu juga tentang yang modern, ya tradisional dan juga dari masing-masing jenisnya. Nah, sekarang Pak Eko ingin Kakak coba membandingkan ini, Kak. Sudah muncul? yang mainan darat. Sudah muncul ya. Baik. Kalau sudah muncul, ini yang tadi ya, yang tadi sudah Pak Eko tadi sampaikan melalui benda konkretnya. Nah, sekarang Pak Eko di mana kok ada kayak jendela di situ? Ya, ini di rumah Pak Eko, Kak. Ini di rumah Pak Eko. Pak Eko motonya di rumah. Mainan. Apaan transportasi? Aku mau kenapa?
Yuk, sekarang kakak sebutkan yang ada di tampilan layar kakak. Berjalan, mobil, sepeda motor, sepeda, delman, kereta uap, kereta listrik. Mobil, sepeda motor, sepeda, delman, bis, becak, kereta uap, kereta listrik. Nah, betul. Ini masuk ke dalam jenis transportasi. Emangnya berjalan itu Berjalan, mobil, sepeda Hah? motor, Emangnya jalan itu sepeda, jalan itu alat transportasi. delman, Ya, bus, berjalan Iya. itu salah satu Kereta alat uap, transportasi kereta kita listrik. ya. Kalau kita tidak ada kendaraan, tidak ada motor, sepeda, delman maupun yang lainnya, kita bisa menempuh suatu jarak pergi ke suatu tempat menggunakan kaki dengan berjalan. gitu. Bedanya memang akan membutuhkan waktu. Bagaimana? Kalau jauh gimana? Itu tadi. Nah, kekurangannya kalau kita berjalan kaki untuk menempuh jarak yang jauh, yaitu tadi jaraknya, waktunya akan lebih lama dibandingkan kita menggunakan motor, mobil, sepeda gitu. Ya, begitu juga kalau kita Kalau pakai becak, ya, sepeda dengan motor pasti lebih cepat motor, motor dengan mobil pasti lebih cepat mobil, kecuali kalau macet ya kak ya. Kalau macet beda. Gitu. Kalau Tergantung kita- keadaan Kalau jalan. kita lebih Apa? apa ya? Ayo. Kalau kita bagaimana, Kak? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau ini termasuk ke dalam apa nih? Ada sampan, kano, kapal pesiar, kapal feri. Sampan karena itu tradisional jatuhnya. Kapal feri. kapal Kalau kapal pesiar, kapal feri itu. Kapal feri itu kapal pesiar, kapal feri, itu Titanic. Titanic. Itu namanya Kak Titanic. Nah, yang terakhir ini adalah Titanic, alat transportasi udara. pesawat capung, helikopter, Pesawat capung. Kalau para yang tahu, layang, pesawat balon capung. udara, Apa kita lihat para layang? Kita lihat para layang. para layang. Iya, kalau kakak ke puncak, ke Cisarua tuh, ke Gunung Mas, itu ada tuh para layang tuh. Ya, kalau kakak ke Aku puncak, takut ngeri pak, di sana ada para ngeri pak. Betul. Orang melihat tawa. Iya benar ya. Oke baik. Nah kakak sudah tahu tentang jenis alat transportasi. Nah selanjutnya di sini ada cerita tentang keberagaman karakteristik individu. Di sini ada cerita nih, Kak, tentang pergi ke pulau. Ya di sini paman mengajak Denny pergi ke pulau dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi. Ini di mana? Itu bukannya ada di sini ya? Iya dari LKPD ada betul. Nah di sini Pak Eko bacakan lagi ya supaya kakak lebih memahami. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan juga turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek ya dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Nah, kira-kira menurut Kakak dari cerita ini ya, keberagaman yang terdapat dalam cerita itu apa aja, Pak? Coba sebutkan keberagaman yang ada di dalam cerita ini. Penumpang laki-laki, Iya, penumpang laki-laki. Oke, ada lagi? penumpang perempuan, Ya, perempuan. Lalu anak-anak dan anak-anak, remaja, orang tua. remaja, orang tua. Oke, guru. Selanjutnya ada pengunjung. Ada anak-anak, remaja sama orang tua. Ya. Lalu ada pengunjung. Pengunjung apa? Pengunjung lokal, Lokal dan turis asing. Bedanya pengunjung lokal sama turis asing apa bedanya? Kalau lokal itu apa? lokal itu tuh yang ada yang di sini. Iya, kalau lokal itu adalah orang yang berasal dari daerah tersebut ya. Kalau turis asing apa? Oh, turis asing dari luar negara atau misalnya Yang dari situ. berada atau berasal ya. Seseorang yang berasal dari luar daerah atau negara asing ya, di luar Indonesia itu namanya turis asing ya. Misalnya dari Malaysia, dari Inggris, dari Jepang, dari Itali, dari Brazil, Argentina ya, itu disebut dengan turis asing karena berada di luar negara Indonesia asalnya ya. Lalu penumpangnya juga mengenakan baju apa, Kak? Bajunya beragam. Apa aja? Bajunya kayak lengan pendek, Ya, lengan pendek. Lalu celana panjang, seragam juga. pendek, celana panjang, ya bermacam-macam ya Kak, betul. Ya, jadi bermacam-macam. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa ya kita sebagai manusia itu memiliki sifat ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Ya, coba saja lihat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan jauh-jauh deh, kita lihat teman-teman kita sendiri. Misalnya Iya, nih, beda-beda. misalnya Chelsea sama Celine.
Sama atau beda? Beda. Yang beda apa? Beda. Bedanya Bedanya rambutnya, mukanya. Ya, beda mukanya, beda rambutnya. Misalnya Faik sama siapa nih? Sama William. Beda nggak? Beda. Beda. Apa yang beda? Beda apanya? Beda apanya? Mungkin mungkin bisa dilihat dari beda. dari Beda. sifatnya, ya, mungkin dari agamanya juga mungkin, ya. Selain perbedaan, ada nggak kesamaannya? Ada nggak kesamaannya? Ada sih. Apa kesamaannya apa antara Cowok, manusia. ya, sama-sama manusia? Rambutnya. Sama-sama jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan beda. Sama jenis kelaminnya ada laki-laki, ya, antara Faik dengan Yulia. Nah, dari sini ya sifat karakteristik itu selain memiliki perbedaan juga memiliki kesamaan. Antara lain adalah satu dari jenis kelaminnya. Tadi kan ada tuh penumpang laki-laki, penumpang perempuan. Ya? Jenis kelamin. Lalu hobinya, ya mungkin antara Arpais ya sama Damara beda ya, memiliki perbedaan hobi atau mungkin kesamaan. Ya mungkin yang satu hobinya bersepeda, Beda sama hobi sama Damara beda. lalu selanjutnya dilihat dari suku. Nah, suku itu apa? Suku itu asalnya kita lahir dari mana? Misalnya kayak Pak Eko dari suku Jawa, dari Jogja. Ya, mungkin kakak Freja dari mana? Kakak Freja, kakak Rasya, kakak Tura. Dari Jogja. Iya. Kira-kira sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Masih tahu nggak suku-suku masih ingat? Jawa Tengah. Iya, ada suku Jawa. Kalau Jawa Barat namanya suku apa? Jawa Barat. Sunda. Lalu kalau Jakarta Kata. suku apa? Betawi. Iya, Betawi. Betul ya, banyak ya. Ada suku Dayak, suku Bugis ya, banyak ya, dan lain-lain. Nah, lalu agama. Nah, agama juga termasuk karakteristik ya. Mungkin ada yang agama Islam. Agama ada beda-beda. Ya, Ada juga yang sama. betul. Nah, bisa dilihat dari sifat. Nah, sifatnya juga pasti kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sifatnya rendah hati, ada yang sifatnya Marahan, tidak sombong, baik, ya santun, sopan, seperti itu ya. Dan juga bijaksana. Nah, sifat-sifat yang baik. Lalu kecerdasannya juga ya. Kecerdasannya itu maksudnya apa? Maksudnya ini adalah pintarannya beda. Pengetahuan ya, dari segi skillnya, dan kemampuan berbicara, kemampuan membuat desain, kemampuan membuat alat-alat teknologi, transportasi, banyak ya. Itu bisa digunakan. Nah, dari sini perkembangan teknologi ya kita buat dalam bentuk mind mapping. Kira-kira kalau membuat mind mapping apa dulu nih? Ya, garis apa dulu yang kita buat? Pertama tadi apa tentang teknologi? Kayaknya cabang. Darat. Cabangnya apa? Cabang yang pertama apa? Darat. Ya, darat. Darat dibagi menjadi dua apa tadi? Tradisional dan Modern. selanjutnya cabang berikutnya apa? Selain darat? Darat. Air. Boleh air atau laut. Air? Udara. Udara. Ya, tradisional. Jadi di sini tinggal kakak isi. Tradisional dari darat apa? Contohnya modernnya apa tadi sudah kakak saksikan ya di video. Begitu juga yang transportasi air dan juga udara. Ya, jenisnya tradisional. Darat tradisional. Sepeda beca. Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi sesuai kelompok. Jadi di sini ada kelompoknya. Pak Eko buat dulu ya. Pak Eko buat dulu. Saya tuh. Iya. Di kelompok 3. Betul. Jadi nanti kakak mendiskusikan. Sama Mali. Ya. Oke. Ada Mali. Toilet. Oke, boleh. Sebentar ya. Kau bikin breakout room-nya dulu. Nanti kakak ya sesuai kelompoknya nanti kakak. Breakout-nya. Ya, sebentar. Nah, kakak ya sambil menunggu kelompoknya boleh disiapkan alat tulisnya dan juga LKPD-nya nanti menuliskan yang membandingkan alat transportasi. Nanti didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Ini kan Pak. Iya, betul yang itu. Yang satunya lagi, rahasia di baliknya lagi. Oh, baliknya. Nah, yang ada membandingkan alat transportasi. LKPD Pak. LKPD, betul lah yang itu betul Kak. Kakak rahasia yang itu ya, seperti kakak rahasia ya. Yang itu Kak. Ini kan halaman ini kan. Betul, betul yang itu ya, betul.
Oke. Nah, sekarang sudah Peko buatkan breakout room-nya. Silakan bergabung sesuai dengan Ayo kita bergabung Malik. Kelompok 3 join. Ya, kelompok 3. kelompoknya. Nih kelompoknya nih. Pak. Kalau sudah bergabung silakan diskusi diisi yang di LKPD. Wah, 1. Pak, ini langsung dari breakout room in progress terus masuk langsung jalan ke kelompok 2. Nah, di sini Novandra, Abi, Apina, Pai, kelompok 1. Wirya, Freja, Damara, Maesa, Mika, kelompok 2. Kelompok 3. Breakout rooms tuh pakai gitu aja terus Nah, breakout room yang mana Pak? Ada di bawah tuh Pak. Ada di bawah yang dekat sesi chat. Ya, ada yang partisipan itu ada yang tulisan. Papa, saya pencet yang mana? Kelompok 3. Ya, Kelompok 3. Misalnya Selina itu kelompok 3. Nah, boleh di Mana Pak? Udah pencet kelompok 3. Jalan kelompok 2 terus ya. Arpai, Selasa, Chelsea, boleh langsung dikerjakan. Kelompok 2 baru Damara nih yang gabung. Silakan William gabung kelompok 2. Damara, Mahesa, Damara sudah ya, Mika, Reza. Ini kelompok 1 belum ada yang gabung. Oke, kelompok apa ini? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 diklik. Saya kelompok 3 tulis di kelompoknya itu yang disuruh. Iya, betul. Ditulis yang di LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, membuat LKPD-nya sudah diisi nanti kayak kotanya. Ya, nanti presentasi. Bapak juga ditulis anggota kelompoknya yang kayak. Iya, boleh ditulis. Ditulis. Halo. Teman-teman tuh udah ada yang apa, Pak? Yang lainnya join dong. Masa aku cuma bareng Pak I. Join nih. Selin ada di mana Selin? Selin ada di kelompok 3 ya, kayak masukkan kelompok 3, Selin. Novandra ada di kelompok 1, Novandra kayak masukkan ke kelompok 1. Abel kelompok 1 juga, kayak masukkan ke kelompok 1. Aquina kelompok 1. Lalu Ezio kelompok 1 juga. Reza kelompok 2. Surah ada di kelompok 1. Yang lainnya join dong. Kalau udah ada join yang ada banyak kan. Lalu siapa nih? Pak, orangnya pada kemana aja? Kelompok 3 yang Maesa kelompok 3. Malik kelompok berapa Malik? Kelompok 3 ya? Saya kelompok 3. Oke, ya silakan didiskusikan Kak. Ada Pak Eko. Kotak, Pak. Yang lain pada kemana? Nggak tahu. Yang lain pada kemana? Baru masuk. Abel. Abel masuk. Pak Eko. Wah, halo. Hostnya di Andra kelompok 1. Ya. Berapa orang? 5 orang. Ezio belum join, Pak. Ezio belum join. Ezio belum join. Mau ngerjain yang mana dulu nih? Pak, aku belum ada LKPD-nya. Lo jangan nulis di buku tulis. Oke. Gitu. Tuh. Iya, tapi yang nomor 5 itu siapa ya? Kelompok Pak. Mika. Mika sama Mahesa. Mika. Oke. Transportasi darat. Di sini Apa? Itu kayak sabar, aku lagi makan kok. Yang ini itu. Ini apa, Pak? Ini apa? Apa? Tapi jadinya kalau yang ini apa nih yang ini? Mobil jadi becak kan ya? Jadinya kok yang
transportasi darat cuma mobil doang gitu? Oke Pak, saya sudah selesai tapi aku belum. Pak Eko, Pak Eko. Ya, cara dapetin kayak sharing kelasnya itu gimana Pak? Kalau nggak ada. Di print. Apa itu? Ini Maisa, kamu kata tiga. Uin Pak Eko. Ini temannya aja. Tradisional sih. Tadi bingungin sepeda yang kayak ini. Coba kamu kalau iya kasih tanda ini. Apa? Saya lupa ininya namanya apa nih? Pak. Temannya aja ya. Pak kalau aku sama bentar, Pak. Halo? 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 Di mana? Belum selesai nanti aku. Chelsea, ya, yang mau telepon aja. Itu buku apa? Itu buku apa? Oke. Penasaran? Dan tahu jadi penasaran. Happy family, udah. Habis itu anggota kelompok kita ada 6 orang. Jadi tambahin yang ke-6. Titik. Ada 6 orang. Pak Eko tidak ikut. Makanya tidak usah ditulis. Nomor 2. Nomor 2. Ini ketuanya saya ya Pak. Sering. Tadi kamu lagi tap YouTube. Malah dapet aku nggak mau jadi ketua. Emang. Oke. Ketuanya nomor 1, Novandra. Siapa lagi yang masuk ke Pak Eko? Masih yang itu apa yang warna Pak Eko. coklat itu? Coklat Kayak darat. Tradisional itu apa ya? Pak Eko. Pak Eko, ini sebelah kapal pesiar apa Pak Eko? Tuh ini apa ya? Ini sepeda yang ada orangnya. Yang ini Pak Eko. Yang ini. Yang ini. Iya. Ini apa? Ini apa? Nomor transportasi darat. Ngerti ini pesawat apa ini yang tradisional? Terus yang kelompok itu gimana cara? Katanya siapa yang invite ini? Naiko. Apa saya kesulitan banget nih. Darat apa? Ini pesawat apa? Tradisional. Aku nggak bilang cantik. Nah, kok tradisional? Siapa bilang? Pak. Yang di atas kelompok sama anggota kelompok ini apa? 3. Pak Eko. Maksudnya itu yang tradisional. Gimana? Kertasnya dapatnya gimana? Hanya di print. Nanti aku kasih tahu kamu. Ada yang susah nih Pak. Apa? Saya udah selesai Pak. Saya udah selesai. Pak, ini ditulisnya gimana? Ini maksudnya ditulis kelompoknya orang-orang gitu. Pertama Selin. Ya, ada berapa? Dadah. Iya, ada ini. Ada yang kesulitan, Pak? Ada tuh, Pak. Ini, Pak. Ini namanya apa ya, Pak? Aduh. Ini nih. Ini. Oh, Kano.
kano, kapal feri, habis itu yang ya. Enggak. Nomor 2 apa, Pan? Oh, nomor 2 transportasi air. Kakak Novandra sudah. Sebentar, Pak, tadi pencet link. Iya, nggak apa-apa. Tapi udah selesai kan? Iya. Halo, Maesa. Lagi sih. Sudah. Nah, sudah selesai waktunya. Jadi sekarang kita tinggal presentasi. Iya. Jadi semuanya kembali ke layar utama. Belum dikasih tahu, baru mau ngasih tahu. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti presentasi. Bapak, itu yang orang yang lagi naik sepeda sama ada sepeda 2 itu apa? Pak, yang mana? Together. Nah, Dalam. Yang ini, yang ada sepedanya 2 itu loh ini. Oh ya, berarti itu nggak apa-apa ditulis sepeda Pak, dulu. kelompok aku Boleh banyak, ditulis Pak. salah satu. Ada 5, Pak. Ya, itu yang satunya motor. Kelompok aku ada 6. Kuat. Yes. Balik lagi kita ke main season atau yang pertama. Oke, sudah kembali semua? Sudah belum? Sudah ya? Ya sudah. Kelompok aku tadi ada banyak. Belum, Pak. Masih Kamu cuma 5, 14. kita 6. Masih 14, Pak. Yang belum kembali. Kayaknya itu 6 karena hitung kalian sendiri deh. Kalian itu teman-temannya aja, jangan. Oke, baik. Karena sudah semua, Peko mau mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Satu kelompok satu orang aja yang presentasi. Ya, ketuanya boleh. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Pak Eko mute dulu supaya nanti terdengar jelas. Oke, baik. Kelompok 1. Siapa yang mau presentasi angkat tangan? Pak Eko unmute. Kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Novandra, Abel. Oke, Novandra ya. Oke, boleh Novandra. Silakan. Kita dengarkan ya presentasi dari Novandra. Transportasi darat yang modern ada mobil, kereta listrik, dan sepeda. Kalau transportasi yang tradisional yang darat tuh sepeda kuno, mobil kuno, sama kereta kuno. Kalau yang transportasi air yang tradisional ada kano, kalau yang modern itu kapal feri. Kalau transportasi udara yang tradisional ada kapal kalau pesawat capung, sama modern itu ada pesawat. Oke, terima kasih Kakak Novandra. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi sudah diwakilkan oleh Kakak Novandra ya, temannya di kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1 teman-teman yang lain. Selanjutnya, kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Ada William, Faiza, Damara, Maesa, Mika. Siapa? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, oh William boleh. Kakak William silakan di-unmute. Yang transportasi darat itu tradisional itu sepeda, kereta uap, mobil kuno atau mobil golf. Ya, dilanjutin nggak? Terus habis itu yang modern mobil, habis itu kereta listrik atau habis itu kereta cepat. Yang transportasi air tradisional itu sampan. Terus modern kapal pesiar. Yang transportasi udara itu tradisional pesawat capung,
yang modern pesawat terbang. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 diwakilkan oleh Kakak William. Yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang mempresentasikan? Ada Chelsea, Malik. Siapa? Silahkan, kelompok 3. Bentar. Ya, kelompok 3 silakan. Siapa? Selin? Wow, yang kelompok 3 semangat-semangat nih. Semuanya angkat tangan. Ada Selin, ada Rasya. Kira-kira siapa nih? Oh, Chelsea juga. Oke, boleh. Dari tadi kan laki-laki ya. Boleh deh sekarang perempuan. Baik, minta Selin ya. Silakan Selin. Di unmute. Oke. Transportasi darat. Yang tradisionalnya itu ada becak, kereta uap, sama sepeda. Habis itu yang modern itu ada mobil, sepeda, sama kereta listrik. Habis itu transportasi air itu ada yang tradisional itu ada kapal, maksudnya kuno itu. Habis itu transportasi udara itu ada tradisional, pesawat capung, yang modern itu pesawat. Oke, terima kasih Kakak Selin. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Oke, keren. Hebat ya. Kak Eko tadi sudah melihat dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya menjawab dan mempresentasikan dengan tepat. Kak Eko juga melihat tadi diskusinya, ya semuanya aktif-aktif saling memberikan informasi, memberikan pertanyaan, ya ada yang kesulitan dibantu teman-temannya. Oke, keren, hebat. Kelas 3 Cinta Tanah Air nih hebat-hebat semuanya aktif ya dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, kita sudah mencapai di ujung pembelajaran nih Kak. Nah, ya tadi kita akan menyimpulkan bersama-sama. Dari hasil pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan apa Kak? Bahwa teknologi transportasi dibagi menjadi berapa? 3. Ya, Ada Di situ ada yang tradisional, yang modern. ya, tradisional dan modern. Lalu dibagi menjadi 3 jenis kelompok, yaitu 3 jenis kelompok, yaitu adalah Air, udara, udara, sepeda kuno. Lalu yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang keberagaman karakteristik. Kesimpulannya apa? Bahwa keberagaman itu berbeda. beda. Dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Lihat dari agamanya, suku, suku. apa namanya? Kelontarannya, Hobi juga bisa. Iya, sifatnya, jenis kelamin. hobinya. Oke, terima kasih Kakak. Hebat ya, berarti Kakak sudah fokus hari ini untuk pembelajaran, sudah bisa menyimpulkan juga ya hasil pembelajaran yang kita dapat hari ini. Nah, ya sebelum kita tutup, ya hari ini Kakak bagaimana belajar dengan Kak Eko? Ilmu-ilmunya bertambah nggak? Iya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan juga seru nggak tadi belajarnya? Seru. Ya. Belajar Kalau salah masuk ini. Iya, salah masuk room ya tadi. Masuk ke ruangan 3. Banyak cerita ya hari ini ya. Jadi kita jadi tahu juga tuh tadi Malah penggunaan breakout room 3. room ya. Breakout room itu digunakan untuk kita diskusi meskipun kita sedang pandemi, kita belajar dari rumah secara Zoom, tapi kita juga tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara berkelompok ya. Salah satunya menggunakan tadi tuh breakout room-nya di Zoom. Oke Kak. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, Pak Eko ada sedikit pesan nih untuk Kakak ya. Dari pembelajaran hari ini, Pak Eko berpesan kepada Kakak ya bahwa kita dalam keberagaman, khususnya keberagaman individu seseorang, kita tadi tuh ada laki-laki, ada perempuan, ada yang non-muslim, ada yang muslim, ya, lalu ada yang dari suku Jawa, Sunda, Betawi, ada Batak, ya, lalu ada juga yang mungkin berambut hitam, berambut coklat, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, kita tetap harus saling menghargai. Kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Ya, kita juga harus bersikap sopan, ya, rendah hati, tidak sombong, seperti itu. Nah, ya, kita juga tadi sudah belajar, ya. Dengan belajar itu akan menambah ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Karena pengetahuan itu adalah jendela dunia.
ya untuk menerangi seluruh alam yang ada di bumi, seluruh negara ya. Jadi karena dengan ilmu kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi cerdas. Jadi Pak Eko berpesan, belajarlah yang rajin agar menjadi bunga bangsa yang bisa membanggakan siapa? Membanggakan diri sendiri, keluarga, papa mama, membanggakan sekolah, ya, dan juga membanggakan bangsa dan juga negara Indonesia. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Eko mengingatkan nanti kakak jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi belajar ya melalui Google Form. Untuk linknya sudah Pak Eko share di grup ya, jadi nanti tolong kakak semua buka grup WhatsApp-nya untuk melihat link evaluasi belajar untuk kakak kerjakan. Oke, baik. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Kakak William. Silahkan Kakak William untuk memimpin doa hari ini. Teman-teman sudah siap? Siap. Lihat. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Terus Tuhan kami, terima kasih atas ilmu yang kami peroleh hari ini. Amin. doa dan mati masing-masing berdoa dimulai. Amin. Amin. Sudah selesai. Terima kasih Kakak William dan terima kasih anak-anak hebat semuanya kelas 3 Cinta Tanah Air. Ada Rasya, Chelsea, Selin, Malik, Tuna, Arfaiz, Ezio, Damara, William, Mahesa, Rai, Abel, ada Faik, Reza, ada Novandra, Aquina. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, kalian semuanya hebat dan keren-keren. Ya,